I think I'm losing my mind. Saya akan menjelaskan sekilas tentang perusahaan yang kami pilih. Di sini kami memilih PT Jaya Timur. Jadi PT Jaya Timur ini bergerak di bidang akumulator listrik yang memproduksi baterai untuk kendaraan roda 2, 4 maupun lebih. PT Jaya Timur ini memiliki tempat produksi atau gudang yang beralamat di Pergudangan Melcem Batu Ampar dan memiliki pertokoan yang beralamat di Komplek Nagoya Paradise. Kemudian Jaya Timur berkembang menjadi produsen aki pada tahun 2007 dan mengadopsi Japanese Industrial Standard atau JIS. Selanjutnya adalah landasan teori dan kebijakan perusahaan. Yang pertama itu ada activity based management. Jadi tujuan dari activity based management ini adalah meningkatkan nilai produk atau jasa yang diserahkan ke konsumen. Jadi bagaimana cara kita untuk mendapatkan laba ekstra dengan menyediakan nilai tambah bagi konsumennya. Kemudian ABM ini menekankan pada maksimalisasi kinerja secara luas daripada kinerja individual. Jadi di dalam ABM ini diperlukan sebuah proses analisis yaitu proses value analysis. Kemudian yang selanjutnya itu ada activity based costing juga di dalamnya. Activity based costing ini merupakan metode akuntansi yang mengidentifikasi dan menetapkan biaya tersebut dalam suatu produk. Kemudian ada plan wide. Jadi plan wide ini adalah perhitungan tarif tunggal untuk menghitung biaya overhead atas pembebanan biaya produk dari awal pemesanan hingga akhir prosesnya. Kemudian kebijakan yang kedua adalah CVP. Jadi CVP analisis ini hubungan antara unit yang terjual, biaya, harga, profit yang dapat menjelaskan beberapa dampak dalam pengambilan keputusan seperti adanya pengurangan biaya tetap terhadap total profit dan sebagainya. Sehingga dalam mengerjakan CVP analysis ini kami menggunakan beberapa rumus. Selanjutnya kebijakan yaitu inventory management. Jadi inventory management ini adalah sistem perusahaan yang berfungsi sebagai pengecekan terhadap pesanan, penjualan, pengiriman, dan lain-lain. Sehingga yang dapat dihitung di dalam inventory management ini adalah biaya-biaya. Yang pertama, economic order quantity atau EOQ. Jadi gunanya adalah kita dapat mengetahui jumlah pesanan yang harus kita pesan atau minimalnya berapa. Kemudian yang kedua ada biaya-biaya untuk reorder point. Jadi reorder point ini adalah jumlah quantity di mana barang itu sudah mau habis. Jadi seperti di saat barang kita ada berapa, kita baru baiknya untuk melakukan order kembali. Kemudian yang biaya yang ketiga itu ada demand inventory. Jadi kita gunanya demand inventory ini adalah melebihkan inventory dengan sengaja. Kemudian ada biaya safety stock. Jadi ini adalah biaya untuk merupakan resiko yang menggambarkan kehabisan stok yang disebabkan oleh ketidakpastian dalam penawaran dan permintaan. Kebijakan yang selanjutnya adalah quality and environmental cost. Jadi ini merupakan biaya yang dikeluarkan karena ada atau kemungkinan kualitas lingkungan yang buruk. Untuk biaya quality and environmental cost ini terbagi menjadi 4 biaya. Yang pertama ada prevention cost atau biaya pencegahan. Kemudian yang kedua ada appraisal cost yaitu biaya penilaian. Kemudian ada internal failure cost, yaitu biaya kegagalan internal. Kemudian ada external failure cost, yaitu biaya kegagalan eksternal yang disebabkan karena barang itu sudah sampai ke tangan pelanggan. Kebijakan selanjutnya adalah lean manufacturing. Jadi di dalam lean manufacturing ini terdapat aktivitas-aktivitas. Yang pertama ada aktivitas bertambah nilai atau value added. Jadi ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam value added ini. Yang pertama ada kapasitas. Kapasitas dari karyawan, peralatan, dan mesin harus digunakan sesuai dengan kapasitas maksimalnya untuk bekerja dan menambahkan value pada pekerjaan tersebut. Faktor yang kedua yaitu informasi dan instruksi. Jadi karyawan harus menerima instruksi dan informasi yang layak dan lengkap mengenai pekerjaannya untuk menyelesaikan
dengan sedikit mungkin aktivitas non value added dan juga sesedikit mungkin untuk wasting atau waste. Kemudian faktor yang ketiga adalah material. Mencukupkan dan memaksimalkan material yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian aktivitas yang kedua itu ada non value added atau aktivitas tidak bernilai tambah. Di aktivitas yang tidak bernilai tambah ini maksudnya aktivitas yang tidak diperlukan dan tidak memberikan keuntungan yang terjadi di dalam proses maupun proses produksi, proses pelayanan, penjualan, dan lain-lain. Sebagai contoh, jika kita membayar kurir untuk mengantar 100 barang pesanan untuk satu harinya, namun kenyataan kurir hanya mengantar 50 barang. Misalnya 50 lagi tidak terantar karena delay, karena dia merokok beberapa kali contohnya, atau terlalu lama mencari alamat, dan sebagainya. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan sekilas info mengenai pembiayaan dalam pembuatan aki listrik, aki baterai dalam PT Jaya Timur. Di sini ditunjukkan bahwa unit yang diproduksi sebanyak 51 buah dan ditunjukkan ada direct material, persediaan bahan baku untuk beberapa komponen dalam pembuatan baterai. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ada beberapa harga dalam tiap komponen-komponen baterai tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan di mana dalam tiap-tiap departemen dan dalam perhitungan dari labor di mana itu menghitung biaya karyawan. Di sini ditunjukkan dalam tiap departemen. Di sini ada departemen assembling dengan mempekerjakan 3 orang, wiring 3 orang, machining 3 orang, quality controlnya 1 orang. Ini kita akan membandingkan budgeting antara bulan Januari dan Februari. Nah, yang pertama saya akan menunjukkan mengenai sales budgeting Januari dan Februari, sales penjualan, di mana kita membuat target penjualan kita. Nah, di bulan Januari kan menjual sebanyak 5 buah dengan dalam harga selling price-nya itu 2.055.000. Februari ini mereka menargetkan agak tinggi, di mana unit tersebut harus menjual 20 buah dengan harga jual yang sama, sehingga mengalami peningkatan menjadi 41.100.000. Nah, dalam produksi budget ini mereka juga menargetkan dalam 1 bulan itu mereka harus memproduksi berapa buah. Mereka itu harus diproduksi. Tujuan mereka melakukan budgeting produksinya itu mereka agar tidak terjadi penimbunan inventory yang terlalu banyak. Ditulis bahwa penjualan tersebut mengalami 5 buah dengan ending inventory-nya 23. Nah, dan total yang dibutuhkan 28 dan dikurang beginning inventory yang harus diproduksi sebanyak 11 buah dalam bulan Januari. Nah, di sini saya menunjukkan total material antara bulan Januari dan Februari. Nah, di sini mengalami peningkatan di mana dalam penggunaan direct material. Nah, di situ peningkatan direct material ini dihubungkan dengan budget yang kita tentukan, budget sales maupun budget productionnya. Selanjutnya di sini kita akan menghitung direct labor budgetnya. Dalam periode pertama tentu Januari Februari, unit yang harus diproduksi sebanyak 11 buah. Nah, total hours yang dibutuhkan 44 jam dan wage-nya itu 1 jam 15.000, sehingga maka dapatlah total direct labor cost-nya itu dalam 1 bulan.
Karena Februari mengalami peningkatan, tentu membutuhkan biaya lebih besar. Dan selanjutnya overhead budgetnya itu kita bisa dilihat budget direct labornya itu kan 44 jam. Di situ kan udah diinformasikan total jam yang dibutuhkan 44 jam dalam bulan Januari. Sehingga variable overhead rate-nya itu 11.000. Dengan budget variable overhead-nya 484.000 dan fix overhead-nya itu 500. Di sini kita menghitung mengenai overhead-nya, sehingga total overhead-nya itu 984.000 dalam bulan Januari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cost of goods sold, di mana kita menghitung HPP, harga pokok penjualan. Nah, di sini kita bisa melihat harga pokok penjualan dihitung dari direct material yang digunakan sama direct labor yang digunakan sama dan overhead, sehingga mendapatkan budget manufacturing cost. Harga pokok penjualannya itu sebesar 15.918.282.000, sedangkan Februari mengalami peningkatan. Nah, harga pokok penjualan ini dipengaruhi dengan meningkatnya peningkatan produksi dalam PT Jaya Timur tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai maintenance free baterai. Unit yang diproduksi sebanyak 141 buah. Nah, di sini bisa dilihat persediaan bahan bakunya dalam tiap-tiap komponen dan direct labor tiap departemen. Di sini kita akan melihat sales budget Januari dan Februari. Nah, Februari ini mengalami peningkatan jualan, di mana unit yang dijual sebanyak 31 buah dengan harga penjualan sebanyak 2.320.000. Dan selanjutnya kita akan melihat production budget, di mana diambil data penjualan tersebut. Nah, saya akan membandingkan bulan Januari dan Februari, di mana penjualan tersebut dalam bulan Januari menjual 27 unit dan di sales ending inventory-nya 75 buah. Total needs itu total yang dibutuhkan 102. Di sini tujuan production budget ini agar tidak terjadi penimbunan pada penyimpanan mereka. Oke, lanjut. Nah, di sini ditunjukkan bahwa dari material per bulan, di mana di sini pembandingan antara bulan Januari dan Februari. Selanjutnya itu akan menghitung mengenai direct labor budget. Nah, di sini bisa dilihat unit yang diproduksi kan 40 unit. 40 unit ini diambil dari hasil perhitungan production budget. Nah, di sini direct labor time per unit itu 6 jam. Total yang dibutuhkan sebanyak 240 jam. Sedangkan dalam PT Jaya Timur ini mempatokkan 1 jam itu mereka dibayar 15.000, sehingga direct labor cost-nya ini dalam bulan Januari itu 3.600.000. Dan selanjutnya mengenai overhead budget. Nah, di sini direct labor yang sudah dibudgetkan sebanyak 240 jam dengan overhead rate-nya ini 13.000, sehingga overhead rate yang variabel yang dibudgetkan sebesar 3.120.000 dengan fix overheadnya itu 500.000, hingga mendapatkan total biaya overhead dalam bulan Januari itu sebanyak 3.620.000. Nah, dibandingkan dengan bulan Februari. Bulan Februari kan mengalami penurunan produksi, sehingga total overhead bulan Januari lebih besar daripada bulan Februari. Nah, selanjutnya di sini akan saya menjelaskan mengenai ending finished good budget.
Di sini kita akan menghitung dari direct material, direct labor, overhead, variable, fixed, dan total unit costnya itu dalam bulan Januari, total biaya unit yang sudah diproduksi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai cost of goods sold, di mana kita akan menghitung harga pokok penjualan hingga mendapatkan cost of goods sold, di mana HPP sudah dibudgetkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai income statement, kayak laba yang didapatkan dalam bulan tersebut. Nah, seperti biasa kita menghitung income itu berhitung dari pendapatan dikurangi biaya sehingga mendapatkan laba atau rugi. Salesnya itu 72.915.000. Nah, COGS-nya 84.283.037 rupiah. Dan gross marginnya itu 11.368.037.000, dan dikurangi dengan biaya-biaya yang mengalami kerugian sebesar 22.940.439.000. Nah, sedang berbeda dengan bulan Februari, di mana bulan Februari mengalami laba. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cash budget income statement, yaitu dalam bulan Januari itu beginning cashnya itu terdapat 25 juta, dan ditambah melalui cash penjualan secara cash dan piutang. Nah, sehingga mendapatkan total cash yang tersedia sebesar 49.715.000. Itu seperti cash flow yang sudah terbudgetkan. Dikurangi pengeluaran, bisa dilihat pada bulan Januari tersebut sebesar 98.274.830. Nah, selanjutnya sini ada minimum cash balance, itu kayak seperti patokannya itu budget. Kita membudgetkan cash balance-nya itu minimal cash yang tersedia 5 juta. Sehingga secara keuangan kita seperti dia pinjaman direksi sebesar 70 juta tanpa bunga atau interest, sehingga totalnya itu 70 juta pinjaman direksi ditambah 5 juta sehingga mendapatkan cash balance itu 75 juta, sehingga mendapatkan ending cash balance itu sebanyak 21.440.170 rupiah. Itu kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan bagian variance analyze untuk conventional battery dan maintenance free. Nah, jadi yang pertama itu kita akan menghitung di bulan Januari budgeted amount ada sales 2.055.000 dikali dengan 5 karena itu yang kita jual. Untuk conventional baterai jadinya 10.275.000, dan untuk maintenance 2.320.000 dikali dengan 27 dengan hasil 62.640.000. Kemudian kedua baterai tersebut dijumlahkan menjadi total 72.915.000 untuk sales. Nah, kemudian berikutnya kita akan menghitung variable expense-nya. Jadi untuk conventional baterai 4.620.000 dan untuk maintenance free 4.670.000. Total dari variable-nya sebesar 9.290.000. Kemudian kita akan mencari contribution margin. Untuk mencari contribution margin ini kita akan menjumlahkan sales dengan variable expense. Untuk conventional baterai mendapat 14.895.000 dengan maintenance baterainya 67.310.000. Total contribution marginnya 82.205.000. Kemudian kita masuk ke actual amount. Nah, di sini kita salesnya 270.000 kali 15 untuk conventional baterai dengan jumlah 34.050.000. Kemudian untuk maintenance free 2.750.000 dikali 37 dengan hasil 101.750.000.
Nah, conventional baterainya dijumlahkan dengan maintenance, jadi mendapat sales total 135.800. Kemudian untuk variable expense-nya masih sama seperti budgetednya, 4.620.000 untuk konvensional, 4.670.000 untuk maintenance. Jadi total dari keduanya adalah 9.290.000. Kemudian kita akan mencari contribution margin. 38.670.000 itu didapat dari jumlah sales dan variable expense. Kemudian 106.420.000 juga didapat dari sales dan variable expense-nya maintenance free. Kemudian kita jumlahkan dengan total 145.090.000. Oke, berikutnya ini Februari. Untuk penghitungannya masih sama dengan yang Januari karena ini kemudian kita masuk ke perhitungan yang ini. Sales price variance-nya ada 14 juta. Kemudian total actual quantity untuk conventional battery-nya ada 15. Untuk maintenance free-nya ada 37. Actual price-nya 2270 dan budgeted price-nya 255. Itu keduanya untuk conventional battery. Dan 2750 dan 2320 untuk maintenance free. Keduanya favorable. Kemudian yang kedua ada price volume variance. Jadi total actual quantity-nya 15 untuk konvensional dan total budget quantity 5 untuk conventional battery. Kemudian budgeted price-nya ada 2.055.000. Nah, untuk volume-nya jadinya 0,00000487. Nah, untuk maintenance free price volume variance-nya dia 431, angka 3 angka terakhirnya. Kemudian dengan total actual quantity 37 dan total budgeted quantity 27. Budgeted price-nya 2.320.000. Keduanya favorable. Nah, overall sales variance untuk conventional battery 14.033 favorable dan maintenance free 15.910.000 favorable. Nah, contribution margin-nya juga favorable 23.775 dan maintenance free-nya 3.911 favorable. Budgeted average contribution-nya margin 2.568.906 dan maintenance free-nya 21.03.438. Untuk contribution margin volume variance 25.689.063 itu favorable. Kemudian 21.034.375 itu favorable. Nah, untuk sales mix variance-nya ini masih di periode yang Januari, sebesar 2.150.000 itu favorable dan 4.300.000 untuk maintenance free. Kemudian untuk yang di bulan Februari semuanya masih favorable dengan sales price variance-nya 6.450.000, maintenance free 18.060. Price volume variance-nya 20.550.000 untuk konvensional dan favorable, 25.520.000 favorable untuk maintenance free. Kemudian overall sales variance 27 juta favorable untuk konvensional, 43.580 juta favorable, 43.580.000 favorable untuk maintenance free. Kemudian contribution margin variance 27 juta favorable untuk conventional battery dan 43.580.000 favorable untuk maintenance free. Kemudian kita masuk ke budgeted average contribution marginnya 2.398.235 dan 2.470.645. Kemudian masuk ke contribution margin volume variance 2.398.353 favorable, 2.7177097 favorable. Sales mix variance-nya untuk conventional battery 2.150.000 favorable dan 4.730.000. Berikutnya saya akan menghitung measurement profit untuk conventional battery dan maintenance free battery. Di bulan Januari untuk conventional battery kita akan menghitung absorption costing dulu. Conventional battery sales 34.050.000 dikurangi total DM, FOH, VOH itu hasilnya COGS sama dengan 26.839.578 itu adalah operating income. Kemudian maintenance free battery di bulan Januari salesnya 101.750 dikurangi
COGS, total dari DM, FOH, dan VOH, dapat operating income 81.461.090. Kemudian kita masuk pada bulan Februari, kita akan menghitung absorption costingnya dari conventional battery dulu. Salesnya 68.100.000 dikurangi COGS-nya 60.12.240 dengan hasil 62.087.760. Kemudian untuk maintenance free battery, sales 115.500.500.000 dikurangi COGS 22.346.410, mendapatkan operating income-nya 93.153.590. Kemudian untuk variable costing-nya, conventional battery di bulan Januari sales 34.050 dikurangi COGS, COGS-nya itu 26.48.240. Jadi hasilnya contribution margin 31.401.760. Kemudian dikurangi lagi dengan fixed OH 4562.182 sama dengan operating income 26.839.578. Kemudian maintenance free battery-nya salesnya 101.750.000 dikurangi dengan COGS. COGS itu DM dijumlahkan dengan VOH, mendapatkan hasil 752.840. Contribution marginnya jadinya 94.221.590. Kemudian kita kurangi lagi dengan FOH. FOH-nya sebesar 12.070.500, maka operating income-nya sebesar 81.461.090. Di bulan Februari ada sales-nya untuk conventional battery, sales 68.100 dikurangi dengan COGS 27.48.240, mendapatkan contribution margin 65.351.760. Dikurangi lagi dengan FOH sebesar 3.264.000, maka operating income-nya adalah 62.087.760. Untuk maintenance free battery, salesnya ada 115.500, dikurangi dengan COGS-nya sebesar 8.528.410, mendapatkan contribution margin sebesar 106.971.590. Kemudian dikurangi lagi dengan fixed OH sebesar 13.818.000. Maka operating income yang didapatkan adalah 93.153.590. Berikutnya kita akan menghitung plant wide and ABC conventional battery. Nah, jadi di infonya ada budgeted OH sebesar 2584 juta, kemudian aktual OH-nya 1.693.000, kemudian expected activity-nya 144, actual activity 63, unit produced 102, prime cost 4.289.915 dengan direct labor hour 3.200. Nah, kita akan melihat ini unit cost computation plan wide rate. Jadi prime cost-nya 4.289.905, OH cost-nya 3.200, kemudian sebesar 17.944. Nah, total manufacturing cost-nya 61.712, 137. Unit produce-nya 102. Jadi unit cost-nya 605.020,95. Untuk ABC rate-nya prime cost-nya 4289.1915 dan kemudian dijumlahkan dengan OH cost. Untuk welding ada 1.311.429, machining ada 1.311.429 dengan quality control 437.143. Nah, total dari OH cost ini ada 3.060.000. Kemudian kita jumlahkan prime cost dengan OH cost, jadi mendapatkan 7.349.915. Nah, itu namanya total manufacturing cost. Jadi unit produce-nya kan 102. Nah, jadi unit cost-nya adalah 72.058. Kemudian kita akan menghitung plan wide and ABC maintenance free battery. Nah, dari infonya ada budgeted OH 6070.000, actual OH-nya ada 5862.000, kemudian expected activity-nya 390, actual activity-nya 374. Unit produce 282, prime cost 4.491.916. Nah, unit cost computation plan wide rate-nya prime cost 4.491.916
ditambah dengan OH cost. OH cost-nya ini 49805128. Jadi total manufacturing cost-nya 54297,044. Unit produce-nya 282, maka unit cost-nya 192.542,71. Kemudian unit cost computation ABC rate-nya prime cost 4491916 dengan OH cost total dari welding, machining, quality control sebesar 84660. Jadi total manufacturing-nya 12.951.916. Unit produce-nya 282 dan unit cost-nya 45929. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BEP, break-even point. Nah, sebelumnya kita harus tahu BEP itu sendiri. BEP itu untuk menganalisis volume penjualan untuk menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kita harus tahu dulu komponen dari BEP itu sendiri. Untuk komponen BEP itu sendiri, yang pertama terdiri dari fixed cost, variable cost, revenue, serta laba. Nah, kita akan memasuki BEP yang pertama, yaitu dengan konvensional baterai pada bulan Januari dan Februari. Nah, sebelumnya kita harus menghitung berapa unit produk yang akan terjual agar tidak menghasilkan kerugian. Yang pertama kita akan mencari operating income, berapa unit yang akan kita jual untuk menghasilkan barang sehingga kita tidak rugi. Dengan rumusnya harga jual dikurangi dengan harga variabel dikali dengan biaya tetap atau fixed cost. Nah, untuk harga jual pada convention baterai sebelumnya itu harga jual kita 2.270.000 per unit. Nah, untuk harga variabelnya itu 80.000 per unit. Nah, caranya kita harus mengurangkan harga jual dikurangi dengan harga variabel. 2.270 dikurangi dengan 80. Karena ini sama, karena masih dalam hitungannya kita harus mencari unitnya. Dapatlah 2.190 kali unit sama dengan 87.600. Untuk menghasilkannya 87.600 dibagi dengan 2.190 menghasilkan 40 unit. Ini yang harus terjual untuk perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, selanjutnya kita harus mencari contribution margin approach. Margin ini untuk apa? Margin ini untuk mengetahui selisih omset dan penjualan dalam bentuk persen. Dengan rumusnya fixed cost dibagi contribution margin. Kita sudah tahu fixed cost kita berapa, biaya tetap kita 87.600 dibagi dengan contribution marginnya. Di sini contribution margin itu harga jual dikurangi dengan variable cost. Dapatlah 40. Nah, pada bulan Februari itu juga sama caranya. Operating income, harga jual dikurangi harga variabel dikali dengan biaya tetap akan menghasilkan 40 unit yang harus terjual agar tidak mengalami kerugian. Nah, selanjutnya kita mengasumsi revenue untuk mendapatnya 100.000. Nah, ini caranya masih sama, yaitu dengan operating income-nya. Jika kita menganalisis operating income-nya adalah 100.000 dengan harga jual 2 juta, 100 juta dengan harga jual 2.270 dengan operating income-nya adalah 100 juta, berapa unit yang harus dijual. Nah, ini caranya sama, operating income-nya 100 juta, harga jual per unitnya 2.270, lalu harga variabelnya 80.000 per unit dengan biaya fixed cost-nya 87.600. Lalu kita tambah operating income dengan total biaya tetap ini kita tambah, maka menghasilkan 100.087.600. Nah, ini tetap sama, harga jual dikurangi dengan harga variabel menghasilkan 2.190. Maka operating income-nya adalah 100.087.600 dibagi dengan 2.190, maka menghasilkan 86. Lalu bagaimana kita mencari break-even point-nya? Kita sudah tahu variable cost-nya tadi berapa dari 80.000.
Jika sales penjualannya sebelumnya pada tabel sebelumnya itu sudah mendapatkan 194.452.96 ini jika angkanya adalah 100%. Lalu variabel cost-nya kita dapatkan 6.852.968 ini 4%-nya dari variabel harga dari ini. Lalu kita kurangin, maka mendapatkan hasil 187.600.01. Lalu direct material ini sama dengan fixed cost-nya, yaitu 87.600. Lalu kita kurangin kembali, maka dapatlah kita operating income-nya 100.000.1. Nah, untuk penjualan Februari itu sama caranya. Operating income assume revenue to earn 100 juta. Nah, 100 juta ini kita misalkan operating income-nya. Harga jual dikurangi dengan harga variabel, lalu operating income ditambah dengan biaya tetap, dapatlah 187.600 dan harga jual yang sudah dikurangi dengan harga variabel mendapatlah 2.183, maka operating income-nya adalah 86 unit. Nah, ini caranya break even point-nya sama dengan sales penjualannya sama, yaitu 195.046.717 dengan 100%. Lalu kita perumpamakan variabel cost-nya ini adalah 4%-nya. Dapatlah 7.446.718. Lalu contribution margin-nya dapat dari 195.046.71 ini dikurang dengan 7 juta mendapatlah hasil 187.600. Lalu direct materialnya sama dengan total biaya tetap 87.600 menghasilkan 100.000.1. Lalu jika kita akan mencari dengan operating income-nya 20% dari penjualan. Nah, berapa? Kita harus tahu dulu persentasenya. Jika di sini kita asumsikan 20%, persentasenya 20%. Lalu harga jual unitnya itu untuk satu baterai 2.270. Lalu sudah kita tahu juga variabelnya di sini adalah 80.000 per unitnya. Total biaya tetap sama yaitu 87.600. Nah, sebelumnya kita harus mengalihkan 20% ini dikali dengan 2.270. Berapa? Lalu 20% dikali dengan 87.600. Dapatlah segini. 736. Nah, untuk pengalian ini kita harus mengurangi dulu 2.270 dikurang 80 menghasilkan 2.190. Lalu kita harus mengkalkulasikan kembali biaya tetapnya dibagi dengan total unit dari ini 87.600 menghasilkan 50 unit untuk operating income jika kita berasumsikan 20% dari penjualan. Nah, lalu untuk sales-nya itu sama dari break even point-nya. Sales-nya adalah 101.546.083 dengan variabel cost-nya adalah 4.036.866. Lalu kita kurang akan menghasilkan 110.509.217 dengan direct materialnya 87.600, maka menghasilkan operating income yaitu 22.909.217. Nah, untuk pada bulan Februari yaitu sama dengan operating income-nya 20% dari penjualan dan ini sama. Lalu untuk mencari margin of safety persentase yaitu rumusnya adalah target sales dikurang break even sales dibagi dengan break even sales. Nah, target sales kita adalah 79 dikurangi dengan break even sales-nya itu sendiri 50 dikali dengan 100% karena margin ini berbasis dengan persentase dari penjualan. Dapatlah 29 dibagi 50 menghasilkan 56%. Dan ini juga sama, target sales dikurang break even sales dibagi dengan break even sales 79 dikurang 51 menghasilkan 28 dibagi 51 dikali 100% menghasilkan 56%.
Nah, lalu untuk kita ubah break even point pada penjualan dalam hitungan dolar. Yang pertama, kita harus mencari dengan operating income-nya dengan rumus sales dikurangi dengan variable cost dikurangi dengan fixed cost. Nah, untuk rumus variable cost itu sendiri adalah variable cost ratio-nya dikali dengan sales. Maka menghasilkan variable cost-nya itu sales-nya itu 1 dikurang dengan rasionya dikurang dengan fixed cost. Sales-nya tetap sales karena kita belum tahu penjualannya. 1 dikurang variable cost-nya, 1 dikurang ini menghasilkan 0,96 dikurang dengan fixed cost-nya. Kita satukan sales dikali dengan 0,96 dibagi dengan fixed cost-nya, maka sales-nya mendapatkan 87.600 dibagi 0,96 menghasilkan 90.800. Lalu untuk selanjutnya break even point in sales dollar, yaitu kita sudah mengetahui sales-nya tadi berapa. Nah, ini sebelum tax profit of 100 juta, yaitu salesnya adalah 87.600 ditambah 100 juta dibagi 96% dari marginnya tadi. Dapatlah hasil 158.862.40 dibagi dengan 96, maka penjualan break even point-nya adalah senilai 164.663354. Itu untuk bulan Januari. Lalu di bulan Februari, break even point sales dolarnya operating income sama dengan sales dikurangi variable cost dikurangi dengan fixed cost. Salesnya itu sendiri dikurangi dengan variable cost ratio dikali sales dikurang fixed cost. Nah, untuk variable cost-nya ini sendiri 1 dikurang karena nilai variable cost itu 1 dikurang variable cost ratio. Menghasilkan 0,96 dengan fixed cost-nya 87.600. Maka mendapatkan hasil 91.7752. Break even sales dollarsnya sebelum tax ini adalah salesnya 87.600 ditambah dengan 100 juta dibagi 96% menghasilkan 158.860 dibagi 96, maka menghasilkan penjualan yang harus tercapai adalah 165.166.143 untuk mendapatkan perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian pada bulan Januari dan Februari pada konvensional baterai. Lalu selanjutnya kita akan memasuki BXP pada maintenance baterai pada bulan Januari dan bulan Februari. Nah, ini sama seperti cara yang tadi, yaitu dengan kita harus mengetahui dulu unit yang terjual agar tidak mengalami kerugian. Nah, untuk maintenance baterai ini sendiri, satu unitnya harganya adalah 2.750.000 dengan variabel cost-nya itu 162.703 untuk per unit, sedangkan fixed cost-nya adalah 89.600. Lalu kita kurangkan 2.750 dikurang dengan 162 menghasilkan 2.587.297 unit. Lalu kita bagikan 89.600 kita bagi dengan 2.587 menghasilkan 35 unit yang terjual agar tidak mengalami kerugian. Untuk mencari contribution margin-nya, ini rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan contribution margin, yaitu fixed cost-nya tadi kita sudah tahu 89.600 dibagi dengan 2.587.297 menghasilkan 35 unit yang harus terjual pada bulan Januari. Lalu untuk bulan Februari ini sama operating income approach-nya, kita harus mencari dulu berapa unit yang harus terjual, yaitu dengan cara sama, unitnya harus terjual 35 unit. Lalu untuk mencari, kita asumsikan untuk pendapatannya yaitu adalah 180 juta, operating income pada bulan Januari itu harus 180 juta. Dengan caranya kita sudah tahu operating income kita adalah 180 juta, kita juga sudah harus tahu harga jualnya berapa, harga variabelnya berapa, lalu kita tambahkan operating income ditambah dengan biaya tetap sebesar 180 ditambah 89.600 menghasilkan 269.600. Lalu untuk harga jualnya itu tetap untuk satu unitnya 2.750.
sedangkan variabel cost-nya 162.703 per unit. Maka menghasilkan 2587297. Maka operating income-nya adalah 269.600 juta dibagi dengan 2.58729 menghasilkan operating income-nya adalah 104. Lalu kita harus mencari break even point-nya. Jika penjualan kita adalah 200.086,53849, ini kita misalnya adalah 100%. Lalu untuk variable cost-nya ini misalnya adalah 6% dari ini. Akan menghasilkan 16.953.849, lalu kita akan menguranginya, maka akan menghasilkan 269.600. Lalu direct material ini sama dengan fixed cost-nya 89.600 menghasilkan 180 juta 1. Nah, pada bulan Februari operating income-nya revenue-nya adalah 100 juta. Nah, 180. Ini harusnya 180. Operating income-nya adalah 180. Nah, untuk harga jualnya sama, yaitu 2.790 per unit, sedangkan variabelnya 1897 per unit, dengan fixed cost-nya 89.600. Nah, menghasilkan 105. Untuk nilai break even point-nya adalah sales-nya sama, dengan penjualan top-nya adalah 289.578.803, dengan variable cost-nya adalah 19.978, ini adalah 7%-nya dari sales-nya, maka menghasilkan contribution margin-nya 269.600. Lalu dikurangi dengan fixed cost-nya 89.600 menghasilkan 180 juta. Lalu untuk kita asumsikan 20% dari penjualan, kita sudah tahu presentasinya adalah 20%, harga jualnya adalah untuk 1 unitnya 2750 dan harga variabelnya adalah 162703. Lalu kita kalikan 20% dikali dengan harga pengurangan harga jual dikurangi harga variabel menghasilkan 2587257. Lalu kita kalikan kembali 20% dengan ini. Nah, mendapatlah operating income-nya adalah 44 unit. Dikarenakan total dari biaya tetap fixed cost-nya dibagi dengan harga jual dikurang harga variabel 2.007.297 menghasilkan 44. Lalu untuk break even point-nya adalah pada penjualan sales-nya adalah 129.44548 dikurangi dengan variabel cost-nya yaitu 7.155.638 akan menghasilkan contribution margin sebesar 113.788.910 dengan direct materialnya adalah 89.600, maka menghasilkan operating income sebesar 24.188.910 pada bulan Februari, yaitu dengan operating income-nya 20% dari penjualan, yaitu dengan caranya sama. Lalu break even point-nya adalah sales-nya 122.570,583, variable cost-nya 846 dikurangin, maka menghasilkan contribution margin-nya adalah 100.114.101.117. Lalu kita kurangin kembali dengan fixed cost-nya 89.600 menghasilkan 245.117. Lalu untuk margin-nya yaitu sama target sales dikurangi break even sales dibagi dengan break even sales. Target sales kita adalah 67 dengan break even sales kita adalah 44. Dibagi dengan 44 dikali dengan 100%, maka menghasilkan 53% pada bulan Januari. Untuk bulan Februari marginnya adalah target sales dikurangi break even sales dibagi dengan break even sales. Target sales kita adalah 68 dengan break even sales kita adalah 45 dikali 100% menghasilkan 63%. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang inventory management maintain free battery Januari dan Februari. Nah, di sini kita dikasih pusat informasi yaitu untuk order cost pada bulan Januari itu sebesar 2.750.000. Sedangkan holding cost yang diperlukan di bulan Januari itu sebesar 2.587.297. Dan untuk demand itu kita menyediakan 500.000 dan quantity itu sebesar 35.
Nah, untuk mencari EOQ di bulan Januari itu rumusnya 2 dikali demand dikali order cost dibagi dengan holding cost, dapatlah total 1030,96. Untuk total ordering cost, kita mencari dengan rumus order cost dikali demand dibagi dengan EOQ, dapatlah hasilnya 1.333.704.200. Nah, untuk mencari holding cost, yaitu holding cost dikali dengan EOQ dibagi dengan 2, dapatlah hasilnya 1.333.704.200. Nah, untuk total cost itu total ordering cost ditambah dengan total holding cost, dapatlah 2.647.408.399. Nah, untuk di bulan Februari begitu juga. Adapun perbedaannya di sini bisa kita lihat yaitu adanya pengurangan terhadap biaya holding cost yang sebelumnya 2.587.297, sedangkan di bulan berikutnya kita menggunakan angka 2.560.270. Dan di sini tetap mencari OEQ itu sama rumusnya, yaitu 2 dikali demand dikali order cost dibagi dengan holding cost. Dapatlah di bulan Februari itu sebesar 1036,39. Nah, untuk mencari holding cost yaitu order cost dikali dengan demand dibagi dengan EOQ. Dapatlah hasilnya 1.326.719.944. Untuk mencari holding cost yaitu holding cost dikali EOQ dibagi dengan 2. Dapatlah hasilnya 1.326.719.944 dengan total cost 2.653.439,889. Nah, selanjutnya kita masuk ke quality dan environmental cost management, yaitu untuk produk konvensional baterai dan maintenance free baterai Januari dan Februari. Nah, untuk di bulan Januari dan Februari, di sini kita menggunakan harga sales, yaitu harga yang telah kita hitung dari kolom varian ditambah dengan varian 1 dengan tambah varian 2. Karena kita gabung perhitungannya antara bulan Januari dan Februari. Nah, di sini ada pun biaya-biaya yang kita gunakan seperti preference cost, appraisal cost, internal failure, dan external failure. Nah, ini biaya-biaya yang akan harus dihitung persediaannya untuk jangka waktu di bulan tersebut. Jadi kita kayak punya planning gitu. Untuk mencari, nah biaya-biaya yang ini 7.700.000, 2.400.000 dan yang lain-lainnya ini biaya yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk mencari persentasenya yaitu total dari biaya baik itu preferential cost sampai dengan failure C itu dibagi dengan harga salesnya, maka dapatlah hasil 2,6% untuk percentage of sales dari presentation cost, sedangkan 0,8 untuk angka appraisal cost, 8,6 untuk internal failure C, dan percentage 7,5 untuk external failure C. Nah, di sini total cost di bulan Januari dan Februari itu sebesar 67.403.130 dengan persentage 19,9%. Nah, sedangkan di bulan Maret dan April itu
quality cost-nya menurun di sini karena ada pengurangan biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, total untuk keseluruhan quality cost-nya itu ada 57.992.996 dengan persentasenya 19,4. Nah, untuk laporan environmental cost report, teman-teman bisa lihat di sini bahwasannya sales yang kita gunakan itu sales antara gabungan dari bulan Januari, Februari, dan April dan Maret kita gabungkan. Kita tambahkan, dapatlah hasil total salesnya. Nah, untuk angka-angka yang di sini, ini angka-angka yang sebelumnya kita telah tuliskan di slide 47 dan 48 yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang kita bandingkan apakah biaya yang sebenarnya dengan target yang telah kita budgetkan itu sesuai apa tidak. Jika sesuai, maka dia favorable. Tapi jika dia tidak sesuai, dia akan bertulis O atau unfavorable. Nah, bisa kita lihat di sini aktual dengan targetnya. Untuk quality training, dia memiliki nilai favorable. Untuk prototype design dan review, dia juga favorable. Sedangkan untuk yang di nomor 3, yaitu internal failure C-nya, di bagian replace maintain baterai, dia dari aktual yang dianggarkan itu 3.243.082. Sedangkan yang ditargetkan itu sebesar 2.979.110. Dia itu unfavorable sebanyak 263.972. Nah, begitu juga dengan external failure C. Dia melebihi dari apa yang udah harusnya kenyataannya hanya segini, tapi yang dianggarkan melebihi dari kenyataan. Makanya dia unfavorable. Nah, untuk total cost, kita bisa lihat perbandingannya itu sangat signifikan. Perbedaannya hampir setara dengan 6.910.134. Dan percentage of sales-nya untuk di bulan perbandingannya itu sebesar 1,1%. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.